Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hasil kali silang pada mata kuliah aljabar linier. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, hasil kali silang dari dua buah vektor U dan V dituliskan sebagai U cross V. Hasil kali silang U cross V merupakan suatu vektor yang tegak lurus pada bidang di mana U dan V berada. Jadi ingat baik-baik bahwa U cross V itu tegak lurus terhadap bidang di mana U dan V berada. Oke, kita lanjutkan lagi. Jika ada definisi, jika vektor U itu sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V itu sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor-vektor di dalam ruang 3, maka hasil kali silang U cross V adalah vektor yang didefinisikan oleh U cross V sama dengan U2V3 kurang U3V2, U3V1 kurang U1V3, U1V2 kurang U2V2. Nah, atau di dalam notasi determinan, U cross V itu sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3, negatif determinan U1, U3, V1, V3, determinan U1, U2, V1, V2. Nah, ini kalau supaya adik-adik, misalnya adik-adik bertanya-tanya, bagaimana sih cara menentukan supaya kita bisa peroleh determinan ini. Jadi kita tinggal membawa vektor U dan vektor V itu dalam matriks 2 kali 3 seperti ini, di mana baris pertama itu adalah komponen vektor U dan baris kedua itu adalah komponen vektor V. Lalu kalau kita mau menentukan komponen pertama pada vektor U cross V, berarti kita tutup kolom pertama sehingga kita peroleh U2, U3, V2, V3. Lalu kita cari determinan dari ini. Lalu untuk yang kedua, ini berarti selang-seling ya, positif, negatif, positif. Nah, negatifnya berarti kita yang bagian keduanya, komponen kedua dari U cross V, kita tutup kolom kedua. Begitu pula dengan bagian ketiganya, kita tutup kolom ketiga. Oke, contoh. Carilah U cross V di mana U sama dengan 1,2, negatif 2 dan V sama dengan 3,0,1. Nah, berarti kita bawa dulu ke dalam sebuah matriks 2 kali 3, vektor baris pertama itu vektor U, baris kedua adalah vektor V. Ini harusnya 3 ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, berarti U cross V, berarti komponen pertamanya, berarti kita cari determinan dari 20, negatif 21. Komponen keduanya, berarti 1, negatif 2, 31. Komponen ketiganya adalah 1, 2, 3, 0. Nah, itu kita peroleh 2, negatif 7, negatif 6. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebuah teorema berkaitan dengan hasil kali silang. Nah, jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor di dalam ruang 3, maka yang pertama, U cross V itu sama dengan 0. Mengapa? Karena U cross V itu ortogonal kepada U. Jadi ortogonal itu atau tegak lurus ya. U cross V itu ortogonal kepada U. Karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa U cross V itu tegak lurus terhadap bidang di mana U dan V berada. Berarti tegak lurus terhadap U dan tegak lurus juga terhadap V. Nah, itu mengakibatkan V dot U cross V itu juga sama dengan 0. Nah, ini karena U cross V ortogonal kepada V. Nah, lalu ada hubungan berikut, norm U cross V kuadrat, norm vektor U cross vektor V dikuadratkan itu sama dengan norm vektor U kuadrat kali norm vektor V kuadrat kurang U dot V dikuadratkan. Nah, ini kita sebut identitas Lagrange. Nah, kita misalkan ini vektor U, lalu ini vektor V, di mana sudut yang terbentuk oleh vektor U dan vektor V itu adalah theta. Nah, jadi kalau kita bilang U cross V, berarti U cross V itu kita tegak lurus terhadap U dan juga tegak lurus terhadap V. Oke, nah ini sekarang kita lanjut ke identitas
Lagrange. Nah, ini kita mau U dot V. Oke, kita lihat U cross V kuadrat itu sama dengan, norm vektor U cross V dikuadratkan itu sama dengan norm vektor U kuadrat kali norm vektor V kuadrat kurang U dot V kuadrat. Nah, kita jabarkan, atau kita substitusi U dot V itu kan norm vektor U kali norm vektor V cos theta. Ini sudah ada di penjelasan saya mengenai hasil kali titik ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Ini kita peroleh seperti ini. Lalu kita faktorkan. Kita peroleh norm vektor U kuadrat kali norm vektor V kuadrat kali 1 kurang cos kuadrat theta. Nah, ini 1 kurang cos kuadrat theta itu merupakan sin kuadrat theta. Sehingga kita peroleh seperti ini, lalu kita bisa peroleh norm vektor U cross V itu sama dengan norm vektor U kali norm vektor V sin theta. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat hubungan yang terbentuk dari hasil rumus yang kita peroleh ini. Kita lihat, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan ada vektor U, ada vektor V, dengan sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V itu adalah theta. Nah, kita bisa terbentuk suatu bangun datar. Nah, seperti ini. Ini jajar genjang ya. Nah, kita tahu luas jajar genjang itu adalah apa? Alas kali tinggi. Nah, berarti berdasarkan ini kita peroleh alasnya adalah norm vektor U. Nah, untuk tinggi, tinggi itu pasti tegak lurus terhadap alasnya kan, atau terhadap V. Nah, adik-adik ingat, ini pasti di sini panjang vektor V kan, panjang vektor V. Berarti kalau kita mau dapat ini, kita lihat hubungan yang depan sudut dengan sisi miring. Ini kan sudut sisi segitiga ya. Nah, berarti apa? Itu hubungan sinus kan, berarti kita bisa tuliskan tingginya itu dengan norm V sin theta. Nah, sekarang kita lihat, berarti luas jajar genjang itu sama dengan norm vektor U kali norm vektor V sin theta. Berarti apa yang bisa adik simpulkan? Berarti luas jajar genjang itu sama dengan norm vektor U cross V atau sama dengan norm vektor U kali norm vektor V sin theta. Nah, sekarang kita lihat. Kalau saya buat garis seperti ini, maka akan terbentuk segitiga ya. Segitiga yang membagi jajar genjang ini, kedua jajar genjang ini sama besar. Berarti, luas segitiga yang terbentuk oleh kedua vektor tersebut adalah setengah dari norm vektor U cross V. Bisa paham? Oke. Nah, berarti kita bisa tuliskan setengah norm vektor U kali norm vektor V sin theta. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh. Diketahui titik-titik di ruang 3 adalah sebagai berikut. A 2,2,0, B itu negatif 1,0,2, C itu 0,4,3. Dengan menggunakan hasil kali silang, tentukan luas segitiga ABC. Oke, penyelesaiannya kita gambarkan dulu, supaya adik-adik punya bayangan tentang geometri yang terbentuk dari titik-titik ini. Nah, ya pasti segitiga ya, kita lihat ini. A itu kan 2,2,0 itu di sini, B itu negatif 1,0,2. Oke, lalu C itu 0,4,3. Nah, seperti ini. Maka segitiga yang terbentuk adalah ini, segitiga ABC. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, kalau kita mau menentukan luas segitiga ABC, kita tergantung kita mau menggunakan fokus ke titik yang mana. Mau ke titik A, berarti vektornya ya, vektornya itu asalnya dari titik A, berimpit di titik A, berarti kan itu hubungannya AC dan AB. Boleh di titik C, itu berarti hubungannya, vektor yang terbentuk adalah CA dan CB. Boleh di titik B, yaitu BA dan BC. Nah, ini saya fokus ke titik B, sehingga vektor yang terbentuk adalah BA dan BC. Nah, berarti kita cari dulu vektor BA. Vektor BA itu berarti
komponen vektor A dikurang dengan komponen vektor B dan diperoleh 32 negatif 2. Nah, komponen vektor, kalau vektor BC yang ini diwakili, berarti ini komponen vektor C dikurangi komponen vektor B dan kita peroleh 1,4,1. Nah, sehingga matriks yang terbentuk itu adalah 32 negatif 1, 1, 4, 1. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang berarti luas segitiga ABC itu adalah setengah dari norm vektor AB cross vektor BC. Bisa ya? Bisa dipahami? Oke, berarti kita cari dulu vektor AB cross vektor BC. Nah, ini berarti komponen pertama kita tutup kolom pertama 24 negatif 21, negatif dari kolom kedua kita tutup komponen kedua kita tutup kolom kedua, berarti 3 negatif 2, 1, 1. Lalu komponen ketiganya adalah kita tutup kolom ketiga, sehingga kita peroleh 3, 2, 1, 4. Dan vektor yang kita peroleh adalah 10, negatif 5, 10. Nah, berarti kita cari dulu norm vektor AB norm vektor AB cross vektor BC, itu kita peroleh 15. Maka luas segitiga ABC adalah setengah dari 15, ya toh? Berarti 15/2 satuan luas. Nah, bagaimana adik-adik bisa dipahami? Oke, demikian penjelasan saya terkait hasil kali silang. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat dan mudah dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih dan sampai jumpa.